Hasil dari KPU, Pak? Ya mungkin hasil KPU lebih meyakinkan kali ya. Kalau quick count kan ya kurang begitu yakin juga sih. Lebih percaya sama quick count. Kalau tim survei kan siapa yang bayar, siapa yang ini? Kesalahannya hanya plus minus 1%. Kenapa bisa? Kan itu bukti kan, fakta itu nggak bisa ditolak ya. Nah memang sekarang ini di luar SBY, nah dari tokoh yang ada sekarang ini ya Megawati Prabowo yang bisa menjadi unsur. Tokoh saya kali ini dikenal sebagai konsultan politik pertama di Indonesia. Di tangannya, sejumlah nama berhasil melenggang manis menuju kursi kekuasaan. Ikuti terus interview politik saya kali ini bersama Denny Yanuar Ali. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Halo, Ini jagoan saya nih. Jagoan abang. Raffi sayang, kenalin sayang. Halo. Ini paling gede nih Raffi nih. Siapa namanya Raffi? Waduh, ganteng banget ini. Ini lucu banget, halo. Kok kamu manis sekali sih? Tapi emang kalau hari Sabtu ini nggak terlalu banyak aktivitas sih bang ya? Ya kadang-kadang ini setelah selesai pemilu nih, Sabtu Minggu mereka rajanya ada di sini. Kita ngobrol di sana nanti ya. Oke, ya, makasih ya. Oke. Oke, Raffi, you just play here, oke? Cara soal quick count itu gimana sih bang? Kok sebenarnya akurat ya? Itu sepengetahuan saya juga waktu itu baru 90% selesai ya quick count itu. Tapi salah satu petinggi LSI sudah mengumumkan bahwa Demokrat tampil sebagai pemenang. Nah itu etis tidak sih bang sebenarnya hal seperti itu? Jadi memang ini hal yang lazim di semua negara demokrasi ya. Kalau sudah 90% data masuk, itu secara statistik itu data sudah stabil. Kalau kita lihat ternyata pergerakannya juga stabil, itu sudah safe bagi kita untuk mengklaim bahwa kami umumkan yang menang adalah partai A. Tapi sekali lagi kita katakan bahwa hasil resmi nanti akan diumumkan oleh KPU sebulan kemudian. Tapi kan publik ingin tahu cepat ini. Iya, memang publik ingin tahu cepat. Cuma kan ada anggapan juga bahwa quick count tuh menggiring opini publik gitu, bahwa oh si A sudah pasti menang karena udah tergiring opini itu ada kesempatan untuk melakukan kecurangan itu kan ketakutannya seperti itu ya Pak? Dulu di awal-awal di tahun 2004 ya mungkin publik majoriti seperti itu, tapi setelah ada pilkada ini LSI Lingkaran Survei Indonesia sudah kerjakan 69 kali quick count sama pilkada. Orang melihat pelan-pelan ternyata semua yang kita klaim menang itu di hari pilkada sama semua itu dengan KPU. Nah maka itu sekarang ini sejarah mencatat ya Lingkaran Survei Indonesia dan TV One adalah yang pertama yang mendeklar hasil pemilu legislatif. Itu semua mencatat 2009 ya. Kalau boleh tahu dananya habis berapa ya bang ya untuk dana untuk quick count itu sekitar 1,5 miliar ya. Wow, itu keluar dari kantong sendiri atau karena memang saya bekerja sama dengan TV One itu ya? Dari TV One ya. Nah sekarang KPU udah masuk sekitar lebih dari 10%. Orang lain asli juga sama itu. KPU sekarang ini kan. Tapi orang bingung ini ada apa ini? Apa ini konspirasi nih? Iya makanya. Nah bicara soal kecurigaan tersebut, ada beberapa masyarakat ingin menyatakan pendapat soal quick count. Mau dengar nggak? Iya silakan. Oke, sebentar ya bang. Ya, ini saya iseng-iseng bertanya sama masyarakat. Kita dengarkan ya. Pemilu legislatif kan juga ada lembaga survei itu melakukan quick count ya Pak ya, hitung cepat. Bapak lebih percaya quick count atau hasil dari KPU Pak? Ya mungkin hasil KPU lebih meyakinkan kali ya. Kalau quick count kan ya kurang begitu yakin juga sih. Dengan sistem KPU yang seperti ini, saya mungkin lebih percaya pada quick count ya. Quick count. Cara kerja sekali lagi. Hitungan cepat, Bang itu bisa akurat. Lebih percaya sama quick count. Ya KPU dong. Mungkin orang-orangnya lebih netral kali. Ya alasannya karena kan dia nggak ada kepentingan di situ. Kalau tim survei kan siapa yang bayar, siapa yang ini. Siapa yang bayar, siapa yang nah itu masyarakat berpendapat seperti itu. Iya, tapi memang kan tadi publik lihat sendiri tuh. Tim survei ini dibayar oleh banyak sekali lembaga yang berbeda, tapi sama hasilnya. Karena apa? Karena mereka pertaruhkan reputasi.
seperti penyanyi, ada penyanyi yang baik, penyanyi yang buruk, juga lembaga survei juga demikian ya, ada lembaga survei yang baik, ada yang buruk. Yang baik itu dia nggak akan mau pertaruhan reputasi hanya dalam rangka satu event saja ya. Jika siapapun yang baik akan sama hasilnya itu. Jika dia kompeten dan jika dia memang pertaruhkan reputasi. Tapi abang sendiri maksudnya mengakui nggak bahwa dengan quick count ini kemungkinan gitu bisa menggiring opini publik dan memunculkan peluang terjadi kecurangan seperti itu, menyadari tidak ada quick hal seperti itu? count jika ditopang oleh media yang besar. Tapi media yang besar juga punya tanggung jawab. Dia nggak akan memilih partner quick count ya, partner pembuat survei yang dia duga hasilnya akan buruk. Jadi sudah ada saling kontrol ini antara pembuat quick count yang menjaga reputasi dengan partner medianya. Tapi untuk di lapangannya sendiri bang, ada keluhan dari salah satu pemimpin partai politik kecil bahwa itu ada tekanan psikologis lah udah menang. Jadi mereka nggak ngikutin sampai tuntas gitu loh penghitungan, bagaimana pencatatannya gitu hingga data dikirim. Nah itulah peluang-peluang terjadi kecurangan di situ tuh bagaimana LSI mempertanggungjawabkan hal tersebut. Nah kalau masalah saksi dan masalah pengawalan, pengawalan ke berbagai tingkatannya ya, kan ini ada 38 partai ya. Kalau ada sebagian tidak ikut mengawasi, itu sebagian lagi ikut mengawasi, itu udah cukup banyak yang mengawasi itu. Jadi itulah alasan kenapa quick count ini dibuat ya. Untuk dua itu, pertama justru mengontrol supaya lembaga perhitungan resmi ini tidak bermain-main dengan angka, sehingga ada bandingan dari swasta. Kedua, fungsinya untuk ada perhitungan yang lebih cepat. Quick count ini membantu secara sangat signifikan ya, meredakan ketegangan, mempercepat partai mengetahui hasil dan melakukan follow up what next-nya itu. Nah, itu tadi kan kita bicara bahwa kesannya ya quick count ini sempurna gitu, tapi ada juga nggak sih kekurangan dari penghitungan cepat, maksudnya dari secara ilmu maupun secara sosial itu dampaknya apa sih sebenarnya dari sisi negatifnya? Praktis kalau semuanya dikerjakan sesuai dengan panduannya, kesalahannya hanya plus minus 1% saja. Maksimal tuh ya, 1%. Maksimal. Dan itu tentu harus dikerjakan oleh lembaga yang punya kompetensi dan jam terbang yang cukup ya. Jika tidak bisa kacau balau itu. LSI dong ya. Ini orang lihat kita sudah kerjakan paling banyak dalam sejarah Indonesia ini 70 kali quick count. Kenapa bisa? Kan itu bukti kan, fakta itu nggak bisa ditolak. Biasanya kalau ngajak anak berenang memang selalu di sini ya bang ya? Iya, karena sejak pertama kali lahir ya, datang di sini nih. Kita tinggal di apartemen atas ya, masih kosong sekarang. Jadi nggak kemana-mana, emang dari dulu ngumpulnya di sini ya. Oke, nah bang sebelum mulai pertanyaan selanjutnya, saya mau menunjukkan sesuatu nih hasil bincang-bincang jalan dengan masyarakat, mau dengar nggak? Ya sebentar ya. Seperti biasa, mengeluarkan laptop. Ibu percaya tidak sih Bu sama hasil-hasil survei seperti itu Bu? Relatif ya. Saya lebih percaya hasil riset. Saya sih percaya aja. Ya saya percaya aja ya. Sebenarnya saya juga nggak tahu mereka berdasarkan apa ranking begitu. Kurang gitu yakin. Enggak tuh. Ya itu kan bisa-bisanya tim surveinya supaya lebih digedein supaya kan jadi rakyat percaya ini bagus nih, bakalan menang nih gitu. Dari hasil-hasil survei itu mempengaruhi pendapat Ibu untuk memilih suatu partai tertentu tidak Bu? Enggak sih. Pengaruh juga gitu. Enggak. Nah, itu pendapat masyarakat. Ini murni loh dari masyarakat yang ditemui di jalan gitu kan. Nah, itu bagaimana Bang? Maksudnya ternyata masyarakat masih berpikir bahwa lembaga-lembaga survei sekarang ini bergerak berdasarkan pesanan gitu, dan hanya hasil survei yang